Shalom adik-adik semuanya, apa kabar kalian semua? Pasti sehat ya. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Di sini siapa yang udah pada sarapan? Wah, semua udah pada sarapan ya, udah bersiap. Pasti udah pada mandi, udah bersiap-siap nih, udah pada ganteng-ganteng, udah pada cantik-cantik. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu ini. Kita mau memuji Tuhan ya. Kita mau nyanyi lagu kasih. Kalian pasti pada udah tahu. Yuk kita nyanyi bersama-sama ya. Yuk adik-adik kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih ya Tuhan, jikalau kami boleh dibangunkan pada pagi hari ini untuk kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus yang pimpin ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga akhir nanti. Berkati kami semua Tuhan, supaya kami bisa memuji nama Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau belajar satu lagu nih. Lagu baru mungkin ya, atau ada yang udah pernah tahu, nggak apa-apa ya, kita belajar sama-sama. Nah lagunya ini bercerita tentang kalau kita tuh nggak boleh iri hati ya, terhadap teman atau terhadap saudara. Kita nggak boleh iri hati. Nah lagunya ini akan diajarkan oleh Cireni ya. Kami anak-anak terang, kami bersatu dalam kasih mesra. Tak ada iri, benci, dan dengki. Kami satukan roh jiwa untuk naikkan pujian kami pada
padanya. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni, kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekedar bernyanyi, kami bernyanyi untuk memberi diri. Kami anak-anak terang, kami bersatu dalam kasih mesra. Tak ada iri, benci, dan dengki. Kami satukan roh jiwa untuk naikkan pujian kami padanya. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni, kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekadar bernyanyi, kami bernyanyi untuk memberi diri. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni, kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekadar bernyanyi, kami bernyanyi untuk memberi diri. Kami bernyanyi untuk memberi diri. Selamat pagi adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan dan kini saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih atas kemurahan-Mu, kebaikan-Mu kepada kami di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami Tuhan, agar kami dapat memahami dan mengerti akan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, firman Tuhan pagi ini akan kita ambil dari Bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Judulnya Pemberontakan Miriam dan Harun. Adik-adik tahu kan siapa Harun? Ya, Harun adalah abang dari Musa. Tapi kalau Miriam, adik-adik pada tahu nggak? Ya, Miriam adalah kakaknya Musa. Adik-adik masih ingat ya tentang cerita bayi Musa? Waktu Musa masih bayi, Raja Firaun memerintahkan pegawai-pegawainya untuk membunuh semua bayi Israel. Maka ibunya Musa menaruh di dalam keranjang dan menghanyutkan Musa ke sungai Nail. Nah, Miriam ini, kakaknya Musa ini yang mengawasi, mengikuti kemana Musa itu hanyut. Dan Musa hanyut sampai di taman putri Raja Firaun tinggal. Dan Musa di dalam keranjang itu dilihat sama putri Firaun. Akhirnya Musa diambil anak oleh putri Firaun. Dan setelah dewasa, Musa diutus oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Udah ingat ya adik-adik ceritanya minggu-minggu yang sebelumnya ya. Nah, cerita hari ini yaitu pemberontakan
Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita ia berfirman?" Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam, "Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan." Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, "Dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa?" Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, "Ah Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali." Jadi dikucilkanlah Miriam ke tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Haserot dan berkemah di padang gurun Paran. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa Miriam dihukum Tuhan? Iya, karena Miriam iri hati kepada Musa. Nah, adik-adik juga tidak boleh iri hati. Misalkan temennya itu dapat nilai bagus, terus adik-adik menuduh temen adik-adik bahwa dia, "Kamu nyontek ya." Nah, seharusnya adik-adik kalau pengen mendapat nilai yang bagus, adik-adik harus menjadi lebih rajin lagi belajar, lebih giat lagi belajar agar adik-adik juga mendapat nilai yang bagus. Itu baru contoh yang baik. Tapi kakak percaya adik-adik di GKI Gatsu tidak ada yang punya rasa iri hati, cemburu, baik kepada temannya ataupun kepada kakaknya atau kepada adiknya. Demikian adik-adik firman Tuhan kita hari ini. Sebelum kita tutup dalam doa, ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4a. Pendek adik-adik. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu.
Sekali lagi ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Tuhan, sertai kami Tuhan, tuntun kami, bimbing kami, agar kami tetap berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik semuanya, kotak persembahannya disiapkan ya. Kita mau memberikan persembahan. Kita mau nyanyi lagu Aku bawa dan berikan persembahanku. Yuk disiapin ya kotak persembahan dan persembahannya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Yuk dimasukin ya persembahannya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik semuanya, kita mau tutup ibadah sekolah minggu ini dengan berdoa ya. Yuk kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua berkat-berkat yang sudah Tuhan Yesus berikan melalui kedua orang tua kami, sehingga kami Tuhan bisa memberikan persembahan ini. Terimalah ya Tuhan persembahan ini, dan pakailah persembahan ini supaya persembahan ini bisa berguna untuk gereja-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah selesai mengikuti sekolah minggu secara online. Berkati kami Tuhan hari lepas hari, Engkau yang berikan kami kesehatan, Engkau yang memberikan kami hikmat, supaya kami boleh selalu senantiasa mengikuti semua perintah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai di sini dulu ya sekolah minggunya. Adik-adik jangan lupa tetap makan yang cukup, istirahat yang cukup, dan selalu berdoa supaya pandemi ini segera berlalu, supaya kita bisa sama-sama ya kebaktian di gereja. Oke adik-adik, dadah semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Kami anak-anak terang, kami bersatu dalam kasih mesra. Tak ada iri, benci, dan dengki. Kami satukan roh jiwa untuk naikkan pujian kami padanya. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni,